Umur berapa sekarang ya? 35, Bang. Sudah jadi CEO. Sebenarnya jadi CEO udah dari umur 20-an berarti, Bang. Thinking itu kan universal banget, bisa dipakai di mana aja. Mau bikin iklan, inputnya brief gitu kan. Briefnya bagus nggak? Kalau briefnya sampah, outputnya bisa di sampah juga gitu kan. Kalau briefnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Jadilah iklan yang memorable gitu. Mau bikin campaign pun kayak begitu. Jadi yang penting untuk dicari juga adalah apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset yang akhirnya nge-shape cara kita untuk melihat sesuatu. Dipersembahkan oleh Tita Muda, Tita Muda, luar biasa. Senang sekali bisa berada di Universitas Indonesia. Jadi teman-teman, hari ini aku akan mengundang anak-anak muda yang akan bercerita pengalaman hidupnya. Karena banyak di antara mahasiswa, anak-anak muda dimanapun berada, selalu bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang bisa sukses dan kenapa tidak semua orang bisa sukses. Nah, teman-teman yang nanti akan hadir sebagai tamu di acara Kick Candy kali ini akan bercerita perjalanan hidup mereka. Sukses itu relatif, tetapi mudah-mudahan dari perjalanan kakak-kakak kalian yang akan tampil di sini, kita akan bisa belajar sesuatu yang membuat kita sendiri punya orientasi untuk bisa sukses. Siapa yang mau sukses? Aku juga mau. Siapa yang ingin kaya? Aku juga. Baik, tapi ukuran sukses itu tidak melulu ketika kita sejahtera. Ada nilai lebih yang kita bisa berikan atas sukses kita. Ya, hati-hati, uang jangan jadi tujuan, tapi kita harus punya uang untuk mewujudkan mimpi kita yang lebih besar dari sekadar apa yang kita dapatkan secara materi. Ya, ini juga pesan moral yang akan kita sampaikan melalui tamu kita. Yang pertama, mari kita sambut yang meriah, Marshall. Marshall, nama lengkap siapa? Marshall pribadi. Wah, dia pribadi banget gitu ya. Terus yang ada di kaos ini apa? Privy. Privy itu apa? Privy ini startup buatan aku, Bang. Ya, artinya dari kata private. Private, Ya, terus dibuat jadi privy. Ya, privy ini kan menghadirkan identitas digital. Oke. Jadi private ID. Tapi cerita sedikit ke teman-teman. Siapa yang sudah pakai privy? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cukup banyak. Cukup lumayan. Alhamdulillah. Oke. Tapi bagi yang belum mengenal privy, bisa jelasin sedikit supaya kita dapat gambaran. Oke. Jadi ketika kita berinteraksi dengan seseorang di dunia siber, apalagi kalau interaksinya sudah bertransaksi. Bertransaksi ya bisa jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Sekarang ini masyarakat kan diimbau hati-hati penipuan, hati-hati penipuan. Tapi berapa banyak masyarakat yang paham bahwa caranya berhati-hati, caranya membedakan yang asli dan palsu, penipuan atau bukan bagaimana. Nah, Privy ini adalah sebuah namanya Certificate Authority. Jadi pekerjaan kami ini menerbitkan sertifikat digital. Nah, sertifikat digital ini fungsinya adalah sebagai penunjuk identitas para pihak dalam suatu transaksi elektronik. Jadi ketika Privy yang tadi udah daftar Privy, pasti Privy itu memverifikasi dulu identitasnya. Kami memastikan bahwa yang daftar di aplikasi Privy ini adalah manusia hidup dengan liveness detection namanya. Kemudian kami cek ke Ditjen Dukcapil, NIK, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, hingga biometrik wajahnya sesuai dengan foto yang ada di database Dukcapil ketika dulu
bikin iktp, difoto di kelurahan. Ketika kami sudah yakin dengan semua parameter itu, Privi akan menerbitkan namanya sertifikat digital. Nah, sertifikat digital ini adalah suatu pernyataan dari kami bahwa Bang Andi adalah Bang Andi dengan NIK sekian. Nah, semua pihak, bukan AI ya, bukan deepfake AI dan sebagainya, kami jamin. Jadi semua orang yang berhubungan dengan Bang Andi, di mana Bang Andi membuktikan identitasnya dalam platform elektronik apapun dengan sertifikat digital Bang Andi, itu kami pair juga dengan namanya Privi ID. Itu kami jamin ke semua pihak yang mengandalkan sertifikat elektronik Privi bahwa ini adalah Bang Andi F. Noya. Kalau sampai ternyata bukan, Anda tertipu. Bagaimana itu? Misalnya, Bang Andi ini chat lewat Privi Chat. Kalau yang sudah pakai Privi, lihat di dalam aplikasi Privi ada fitur chat. Kalau Bang Andi ngechat di situ, ini ada saudara kita yang perlu kita bantu. Kasihan dibutuh operasi ini, kalian transfer uangnya. Karena percaya itu dari Bang Andi, ternyata itu penipu. Setelah dicek, Bang Andi nggak pernah bikin Privi ID, ternyata dulu di fake AI. Setelah disidik polisi, itu Privi akan membayar kerugian yang teman-teman lakukan karena mengandalkan sertifikat Privi bahwa ini adalah Bang Andi yang asli. Jaminan sertifikat kami saat ini 1 miliar rupiah per sertifikat per orang. Baik, jadi jumlah yang besar itu menunjukkan bahwa Privi yakin dengan semua ya apa yang dilakukan oleh Privi, kita aman. Betul, karena jaminannya 1 miliar nih ya. Betul Bang, dan itu overtime ya. Dulu mengawali Privi ini memang kan jaminan sertifikat ini wajib diberikan oleh seluruh penyelenggara sertifikasi elektronik, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun hukumnya rata-rata sama. Tapi ya kami startnya dulu cuman berani 1 juta rupiah. Nah, stop sampai di situ dulu. Jadi founder dari Privi ini siapa? Saya dan ada co-founder saya, CTO saya, Mas Abi panggilannya. Namanya Mas Guritno, panggilannya Mas Abi. Oke. Jadi kalau kita bicara Privi dan founder, sekarang Marcel posisinya apa di Privi? Saya CEO. CEO. Yeah. Kita berikan aplaus dulu dah ya. Umur berapa sekarang ya? 35 Bang. Sudah jadi CEO. Sebenarnya jadi CEO udah dari umur 20-an berarti Bang. Jadi CEO, loh benar dulu. Jadi CEO kan gampang, cuman modal berapa? Bikin 1 PT berapa Bang ke notaris? 2 juta, 3 juta. Setoran modal minimum, jadi CEO. Iya, tapi yang berat adalah tanggung jawabnya nanti ya. Tapi Marcelnya lulusan apa ya? Pendidikan terakhir apa? S1 Hukum, UI. UI? Iya. Oke. Jangan tepuk tangan dulu. Karena aku dengar Marcel dulu DO. Iya. Karena kurang pandai. Kurang pandai dalam menentukan prioritas, dalam memprioritaskan studi. Kenapa dulu nggak prioritas sehingga di DO? Di DO dulu semester berapa? Semester 2 ke 3. Jadi kan SKS itu minimal 24 toh. Dari semester 2 ke 3 SKS saya 23 doang yang lulus. Kenapa begitu ya? Ya satu, saya waktu itu masih sambil bekerja. Saya punya toko komputer. Saya juga bantu waktu itu usaha papa, tadinya logistik, ekspedisi, kemudian tutup, bangkrut, kemudian salah satu asetnya di Kota Tua dulu, pool truknya dikonvert jadi kafe, saya juga bantuin itu, jadi waktu tersita lah. Untuk cari uang. Cari uang karena bukan untuk cari kekayaan tapi bukan, bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi ini karena bertahan hidup. Bukan uang membuat dia bilang udah nggak penting lagi pendidikan, aku lebih baik cari uang. Bukan ya. Uang itu perlu hari itu karena memang harus bertahan hidup. Karena perusahaan orang tua bangkrut. Betul. Dan ya memang ini untuk bertahan hidup bukan hanya untuk saya tapi untuk keluarga. Juga, untuk papa mama. Umur berapa sudah menanggung tanda kutip beban keluarga? Umur berapa? Oke, mungkin saya mulai bantu-bantu perekonomian orang tua itu ya sebenarnya dari usia
15-16 tahun. 15 tahun. Ya. Bantu apa anak kecil itu? Karena gini Bang, saya bahkan dari umur 13 jadi kelas 2 SMP itu saya mulai jualan di sekolah. Saya jualan mulai dari dulu, mungkin generasi sekarang nggak tahu USB flash drive kali ya. Itu baru musim dulu USB flash drive. Masih ada. Buat submit tugas gitu kan. Ya udah saya belilah di Mangga 2 di Harko, harga grosiran murah. Ya kemudian saya jual, untungnya lumayan di sekolah. Jual di mana? Di sekolah, teman-teman sekolah. Ya, mereka mau beli? Ketika saya mau beli, karena kan saya juga milihnya pinter-pinter yang lucu-lucu. Zamannya Piala Dunia yang ada sleeve-nya itu bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, karakter-karakter kartun gitu. Dapat untung dari situ? Dapat untung. Ini umur 15-16 itu tadi? Bahkan dari 13. Oh, bahkan dari 13 sudah jualan? Iya. Siapa yang ngajarin jualan ini? Nggak ada sih. Insting Bang. Intuisi. Jadi dari kecil sebenarnya sudah otak dagangnya udah ada itu ya. Kalau kata mama sih dulu waktu kecil banget gitu, ya kelas 1-2 SD kalau main itu udah main dorong-dorong gerobak seolah-olah jualan rujak, jualan es krim gitu. Saya pun juga nggak ingat sih. Tapi kata talenta ya, talenta yang diberikan Tuhan dari kecil udah ketahuan ini nanti ujung-ujungnya ini bisnis ini ya. Nah, sehingga waktu DO itu hukum atau ekonomi, ilmu ekonomi. Oh, jadi pertama masuk itu ekonomi di UI. Di UI. Semester 3 drop out. Iya. Karena SKS tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Karena harus bantu orang tua cari uang. Iya. Tapi kenapa kemudian mau sekolah lagi, kan bisnis sudah jalan hari itu? Gini, jadi ya kelihatan sekali bahkan waktu ilmu ekonomi itu sebenarnya saya nggak niat mau kuliah sampai suatu hari saya udah lulus SMA kan, dan waktunya daftar kuliah ya ibu saya sampai nangis-nangis. Kenapa? Inginnya saya kuliah. Karena saat itu saya ngerasa ya saya sudah bekerja, saya berpenghasilan, dan saya bilang pakai logika saya kan, kalau saya harus kuliah udah bayar ya, walaupun UI negeri sangat ya murah lah gitu, relatif murah. 4 tahun kuliah, kemudian lulus, penghasilan saya berapa? Gaji fresh grade berapa? Dibanding berusaha harusnya sementara kan sekarang udah ada uang. Kan orang sekolah, orang kuliah kan supaya dapat kerja, supaya dapat uang. Iya. Kalau sudah dapat uang ngapain lagi kuliah gitu ya? Logikanya begitu Bang. Tapi ternyata ibu saya melihat sesuatu yang lebih jauh. Berbeda. Oke. Berbeda. Akhirnya ya itu papa mama saya yang jalan berdua ke UNJ waktu itu, karena kalau untuk beli formulir SPMB masuk UI pun tuh waktu itu belinya di UNJ berapalah 150.000 atau berapa. Jadi paksalah saya di rumah ngisi kan, formulir udah dibeliin. Ya pilihan pertama saya waktu itu ilmu ekonomi UI. Kenapa? Karena waktu saya SMA saya pernah ikut lomba debat ekonomi di FEUI yang menyelenggarakan FEUI, dan saya dapat penghargaan best speaker. Jadi gue masuk ekonomi ya gitu. Pilihan kedua saya taruh hukum. Pilihan pertama masuk di ilmu ekonomi UI 2008 saat itu. Oke, tapi yang berikutnya memilih secara sengaja hukum. Hukum, karena memang di kepala saya kalau nggak terdistraksi lomba debat ekonomi itu memang saya pengen hukum. Jadi ketika ada kesempatan kedua ya udah saya coba. Kenapa hukum kok menjadi pilihan utama hari itu? Karena gini, berbisnis sejak kecil, kemudian membantu bisnis saya sejak kecil, akhirnya saya sadar banyak perkara bisnis ini dan banyak bisnismen yang sebenarnya tidak mengerti hukum, dan itu menjadi masalah yang bisa cukup besar ke bisnis. Celah di kontrak, tidak comply dengan peraturan perundang-undangan karena nggak paham. Padahal waktu itu belum tahu bahwa akan ada preview ini ya. Sama sekali nggak kebayang. Nah sekarang bermanfaat sekali ya dasar-dasar yang dulu dipelajari di kampus ya. Bermanfaat sekali. Kalau tidak kuliah di Fakultas Hukum UI saya nggak akan kepikiran bikin preview, karena memang ya inspirasinya baru dari sana. Ada yang dari hukum di sini?
Wah, ini abis ini pindah semua ke hukum ini aku ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena Marshall ini dalam perjalanannya di usianya relatif masih muda, itu punya ini sederet prestasi ini ya. Nanti jelasin ya, kamu dapat penghargaan apa aja ya selama ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu video berikut ini. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Marshall pribadi membawa visi besar menciptakan ekosistem digital Indonesia yang berlandaskan keamanan, kepercayaan, dan kekuatan hukum. Visi itu bukan sekedar wacana. Pada tahun 2016, saat maraknya kasus penipuan dan lemahnya verifikasi identitas, Marshall menjawab tantangan tersebut dengan merintis perusahaan Privy Identitas Digital, sebuah perusahaan penyedia layanan tanda tangan digital dan verifikasi identitas elektronik. Privy bukan hanya solusi, tapi juga sebuah inovasi. Di bawah kepemimpinan Marshall, perusahaan ini tumbuh dari sebuah gagasan menjadi pelopor dalam bidang identitas digital. Dalam 9 tahun sejak berdiri, Privy telah memiliki lebih dari 65 juta pengguna terverifikasi dan dipercaya oleh lebih dari 168.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia. Namun perjalanan Marshall tak dimulai dari kemewahan. Pada usia 16 tahun, ketika sebagian remaja seusianya masih duduk di bangku sekolah tanpa beban, Marshall sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Perusahaan sang ayah mengalami kebangkrutan dan sejak saat itu ia mengenal arti perjuangan yang sesungguhnya. Kecintaan Marshall pada dunia hukum dan teknologi membentuk semangat inovasi tanpa batas. Dan kini, berkat konsistensi dan integritasnya, Privy tidak hanya menjadi pemimpin di negeri sendiri, tetapi juga membawa nama Indonesia di kancah internasional. Baik, Marshall boleh duduk, Marshall. Ini kan produk asli anak Indonesia. Betul, Bang. Jadi ini bukan dari luar yang kemudian menunjuk Marshall sebagai CEO, bukan ya? Bukan. Jadi asli ini. Asli. Tapi kan Marshall dulu kuliahnya hukum. Ini kan fintech ya, menggunakan semuanya teknologi lah ya. Bagaimana beradaptasi dengan teknologi dan siapa yang membantu Marshall bisa sampai seperti sekarang? Sebenarnya ya bisa dibilang servisnya Privy ini dulu masuk ke dalam kelompok fintech, financial technology gitu ya. Tetapi sebenarnya kan dilayani bukan hanya sektor finansial. Jadi identitas digital, tanda tangan digital, layanan pengiriman elektronik tercatat, gantinya pos tercatat ya di dunia digital. Itu kan semua sektor memerlukan itu. Jadi sekarang lebih sukanya disebut sebenarnya RegTech trend. RegTech, regulatory technology. Oke, jadi ini lebih kepada regulasi ya. Kepada dokumen-dokumen. Teknologi yang memudahkan orang untuk comply dengan regulasi. Oke, jadi itu lebih tepat ya. Sebenarnya bukan lebih luas, lebih luas. Bukan hanya untuk sektor finansial. Nah, sekarang tagnya dari mana gitu? Ya memang ketika saya dapat inspirasi Privy ini sebenarnya ketika mengikuti kelas telematika, hukum telematika. Jadi hukum telekomunikasi dan informatika itu ada di mana? Di FHUI. Tahun berapa? Sekitar 2013. Wah, ya. Teman-teman udah lahir? Ya, oke, silakan lanjut. Yang mengajar saat itu Dr. Edmond Makarim. Nah, beliau itu pelopornya undang-undang ITE. Bahkan sudah meneliti soal hukum ITE itu 10 atau 15 tahun sebelum ada undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu. Nah, dari situ saya terinspirasi bahwa beliau mengatakan di ruang digital
Bahkan Anda tidak tahu dengan siapa Anda bicara di ujung sana. Padahal zaman itu kan di fake AI belum sehebat sekarang, belum semulus sekarang. Tapi orang bisa mengaku sebagai siapa saja, berusia berapa saja, jenis kelamin apa saja. Makanya kalau teman-teman ada yang pakai dating apps, hati-hati. Orang bisa mengaku sebagai siapa saja, itu satu. Soal keterpercayaan kita mengenai identitas lawan transaksi kita di dunia siber. Yang kedua, dokumen, Bang Andi. Kalau dulu kita tanda tangan basah, pakai pen di kertas, itu palsu apa tidak bisa dibuktikan di laboratorium forensik grafologi lah di Mabes Polri mereka punya. Dari ketebalan tebal tipis pena, kemiringan pena, guratannya dan sebagainya. Tekanan. Nah, tapi di dunia digital kita hanya menggambar tanda tangan kita dengan jari pada tablet atau pada layar smartphone. Itu semua nggak ada itu tadi, tekanan pen, kemiringan pena, ciri khas biometrik tidak bisa terdeteksi. Jadi intinya dokumen digital itu asli apa tidak ditandatangani orang tersebut, dikeluarkan institusi tersebut secara visual. Kita tidak bisa bedakan, ada kop suratnya, ada gambar stempelnya, gambar tanda tangannya. Nah, yang terakhir adalah penerimaan dokumen. Kalau dulu dengan either diantar kurir, ketemu, tanda tangan tanda terima, atau dengan pos tercatat. Sekarang misalkan dengan email, orang dengan mudah menyangkal. Yang mulia Pak Hakim, saya belum pernah terima surat peringatan itu di email. Saya cek aja di inbox saya nggak ada. Padahal kan tinggal dia hapus. Kan email ada kemungkinan 1/sekian ribu terkirim tapi nggak nyampe kan. Nah, jadi di kelas hukum telematika itu saya menyadari bahwa ini masalah besar. Apalagi ingat ya, saat itu 2013 perekonomian digital kan belum semaju sekarang. Belum ada orang bisa buka rekening online, pinjol, pinjaman online belum ada saat itu. Tapi sudah terbayang kalau suatu hari ini semua terjadi, orang beli saham tinggal klik-klik online, orang mau apply loan tinggal klik-klik online, ini pasti menjadi masalah. Dan hebatnya, itu kan 2013 ya, kelas itu saya ikuti. Undang-undang ITE kita kan sudah ada dari tahun 2008, makanya UU 11 2008. Itu ternyata undang-undang sudah mengatur soal penyelenggaraan sertifikasi elektronik ini, di mana perusahaan ini menerbitkan sertifikat elektronik kemudian memberikan layanan-layanan yang tadi. Identitas digital terpercaya, berbasiskan sertifikat elektroniknya dijamin, tanda tangan elektronik tersertifikasi, di mana yang tanda tangan tidak bisa menyangkal, itu cuma gambar tanda tangan saya di copy paste ditempel, atau bahkan kontennya perubahan 1 titik 1,1 spasi. Jadi kalau utangnya 5 juta di salah satu pihak mengedit jadi 3 juta atau jadi 6 juta, itu akan kelihatan dari hash value-nya. Jadi saya juga melihat ini sebagai peluang, bukan hanya masalah. Ya. Lahirlah Privy. Jadi mungkin buat teman-teman di sini, kan setiap hari sekarang kita baca sosmed isinya masalah semua. Negara ini program ini masalah, itu masalah. Ya sebenarnya itu justru peluang bisnis di balik semua masalah, karena semua masalah ya butuh solusi dan butuh solusi yang inovatif. Jadi dibanding ya kita hanya mengkritik pihak tertentu, organisasi tertentu, mungkin itu bisa menjadi peluang bisnis untuk kita mempropos solusi ke mereka. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Marshall ya. Nah, Marshall, ada satu hal yang mungkin perlu dibagikan kepada teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman ini datang dari keluarga yang seperti apa, ya orang tuanya bekerja apa, kemudian pendidikan orang tuanya apa, dan seterusnya. Tadi kan Marshall cerita bahwa pada usia remaja, ya ketika kita mulai menapak kehidupan yang lebih baik ya dari waktu ke waktu, itu kan impian anak-anak muda. Tahu-tahu keluarga kan bangkrut ya, orang tua bangkrut ya. Dulu kerja di logistik ya. Marshall tiba-tiba harus berperan menjadi tulang punggung. Nah, banyak anak muda yang kemudian tidak bisa bangkit, tidak bisa kemudian keluar dari persoalan ketika orang tuanya jatuh miskin atau orang tuanya menghadapi kondisi ekonomi yang berat.
kadang-kadang disuruh berhenti kuliah, sehingga ya sudahlah, memang aku dilahirkan seperti ini, kalau miskin lah, aku mungkin nggak punya masa depan. Tapi Marshall kan bisa bangkit kembali. Nah, apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari keterpurukan? Mungkin ada pengalaman hidup Marshall yang bisa dibagikan. Siapa tahu di antara kita atau yang menonton acara ini, mereka menghadapi problem yang sama. Bukan karena dirinya, tapi karena faktor ekonomi keluarganya, dia terpuruk. Tapi dia nggak bisa bangkit. Nah, apa yang membuat Marshall bisa bangkit? Mungkin yang pertama adalah harapan dan kepercayaan bahwa hari esok bisa lebih baik ketika kita punya niat baik dan kita ya berusaha dengan keras dan juga dengan baik. Kemudian mungkin juga ya perkara, oh kenapa sih keluarga saya begini, teman-teman saya dengan hidupnya enak, kuliah bisa mulus gitu ya. Mungkin hal yang kedua adalah bisa menerima keadaan, karena memang tidak mungkin kita ini bisa berpikir, bertindak jernih gitu, dengan tulus melangkah apa yang terbaik bisa kita lakukan hari demi hari, kalau kita juga belum bisa menerima kenyataan. Kenapa di momen saya belum lulus kuliah nih perekonomian keluarga memburuk dan sebagainya, tidak, saya jadi harus bantu orang tua, padahal harusnya saya bisa kuliah, senang-senang main-main sama teman-teman. Ya, bisa menerima kenyataan itu juga menurut saya, dan itu saya belajar tidak dengan mudah ya. Jadi ya ketika di awal itu kenapa begini, menyalahkan lah. Ya, mungkin menyalahkan orang tua, kenapa tidak piawai gitu berbisnis, menyalahkan keadaan. Tapi di satu titik saya ingat sekali, baru saya bisa balik dan mulai melangkah itu ya konkret, hari demi hari, yang penting saya lakukan yang terbaik. Ketika saya di titik bisa menerima keadaan itu, bahwa keadaan saya seperti ini, good or bad, who knows? Karena nggak ada yang tahu. Kalau kondisi saat itu, oh papa saya kaya raya gitu kan, mungkin masalah saya lain lagi di kemudian hari gitu. Jadi ya good bad who knows, karena memang setiap titik perjalanan hidup kita itu kan berdampak kepada pengalaman kita, pola pikir kita, dan setiap kesulitan itu biasanya juga mengenalkan kita ke orang-orang tertentu yang mungkin kita nggak akan kenal kalau situasi kita lain, situasi kita nggak susah begini. Dan di kemudian hari kenalan-kenalan kita itu ya ternyata bisa membuat kita bangkit dan menjadi sukses. Itu jalan itu tuh misteri, itu tidak pernah ada yang tahu. Jadi mungkin yang bisa saya share ke teman-teman adalah ya jangan mengeluh dengan pasang surut hidup, karena kita nggak pernah tahu ya kemana semua lika-liku dan pasang surut itu bisa membawa kita dan sangat berharga buat hidup kita. Baik. Nah, Marshall, di acara ini biasanya aku mengundang mahasiswa untuk boleh ikut bertanya. Memang yang sudah mendaftar dan ingin sekali bertanya langsung ke Marshall adalah mahasiswa yang bernama Eis Putri Nirmala Sari, D3 Administrasi Perkantoran. Mana yang namanya Eis atau Putri atau Nirmala atau Sari? Ya, silakan. Jadi dia menggantikan aku sementara ini. Silakan Eis, kamu duduk di sini. Kamu boleh tanya apa saja ke Marshall. Saya izin bertanya. Menurut kakak, sebagai seorang mahasiswa, lebih baik memulai bisnisnya itu ketika sejak masih kuliah atau setelah lulus? Dan apa saja masalah, manfaat, serta tantangan yang sering dihadapi seorang mahasiswa jika memulai bisnisnya itu sejak masih kuliah? Terima kasih, Kak. Ya, ini benar-benar dilema yang juga saya alami sendiri nih dulu.
Karena faktor utama bisa sampai DO dari Fakultas Ekonomi UI kan sebenarnya karena waktu kan, karena waktu yang terbagi antara kerja dan kuliah. Masalah terbesar ketika kita kerja sambil kuliah itu adalah kuliah itu kan ada jadwal kelas yang rigid. Kemudian di UI ini kan juga ada absen berapa minimal 80% apa 70% gitu. Kehadiran itu juga saya banyak bolong dulu kan. Itu doang sih, tapi gini. Percayalah bahwa masalah yang kita hadapi saat kuliah itu, oh ya tiap hari pagi masuk kelas ini apa jadwal padat segala macam, oh pelajaran susah segala macam. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan masalah yang akan kita hadapi ketika kita masuk dunia kerja. Jadi ketika Lis bisa memanage sambil kuliah punya ide bisnis apa sambil dijalanin, itu adalah latihan yang amat sangat berharga. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus. Karena kamu sudah menggantikan aku untuk sesaat, kamu dapat buku dari Ki Candy dan dapat gift dari Paragon. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ois ya. Kalau boleh tahu sekarang berapa banyak pengguna Privy? Secara jumlah besar Bang. Jadi pengguna Privy individu itu per hari ini saya cek 68 juta Privy ID user. Kita berikan aplaus dong. 68 juta. Businesses. Jadi businesses ini baik yang PT maupun CV segala macam perusahaan perorangan itu 200 ribuan. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Marsal. Marsal, terima kasih udah berbagi cerita di hadapan kami semua mahasiswa ya. Mudah-mudahan apa yang Marsal sampaikan itu memberikan pemahaman dan inspirasi buat kita semua ya. Sukses dan terima kasih untuk Marsal. Sukses juga Bang. Terima kasih. Thank you. Baik, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Marsal. Terima kasih. Dipersembahkan oleh